Oke. Dari tahun 2018 hingga saat ini, dan alhamdulillah juga ada ya sedikit beberapa bisnis ya di bidang entrepreneurship sama content creator gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau berkenal lebih lanjut dengan gua, ini gua pengen ngasih LinkedIn, jadi biar tahu kurang lebih tahu siapa gua dan lain sebagainya, silakan baca di sini gitu. Oke, tanpa perlu panjang basa-basi, ini gua langsung share screen aja. Tapi sebelum share screen, kalian buka ini ya, buka situs situs web ini sebentar. Nah, ini ini gua udah share ke chat Zoom kodijika.org. Udah buka belum? Coba informasikan di chat ini kalau memang udah buka semuanya. Oke, sambil buka ya yang lain ya. Sudah, oke. Oke, kemarin ada, sorry tadi aku lupa nyinggung Mas, ada yang eh, punya HP doang apa bisa praktek? Bisa ya. Kode jika ini bisa dibuka dari HP ya. Oke. Jadi nggak ada isu yang dari HP. Mungkin Jadi tampilannya agak kalau kecil tapi bisa dipraktekkan dari HP. jadi kalau misalkan dari kalian semua yang apa ya lagi di luar bisa pakai HP, ya nggak apa-apa gitu. Karena kebetulan ini opennya itu di browser, jadi semua kalangan bisa lah, semua device itu bisa. Mau tablet, mau handphone, mau laptop, mau komputer, bebas lah pokoknya. Don, ya Don. Sebentar, saya buka dulu nih. Saya mau share screen dulu. Bentar. Hmm. Oh iya. Oh iya, oke. Berarti di sini aja berarti. Oke, sorry ini yang di Twitch saya tulis di grup ya. Bentar ya. Ini aku dua HP ini agak sorry sorry sorry. Nah, sini aja berarti. Oke. Saya tulis ini yang di Twitch ya teman-teman, benar ya, di komen ya. Di grup WA juga saya ulangi. Oke. Ini sebenarnya yang nyimak bukan 100 orang ya. Ini sebenarnya banyak ini. Banyak banyak banyak. Dulu aku kok nggak bisa. Aduh. Oke, ini kan udah pada buka. Jadi kalian tinggal klik aja yang di pojok kanan atas itu start coding. Jadi klik dulu start coding, nanti akan muncul halaman seperti ini. Gitu. Oke, udah pada buka belum? Coba lihat chatnya. Sudah. Oke, sebentar Ini Kak. mas Bentar. kodejika.org itu ya. Kelihatan ya Iya, semuanya. kodejika.org. Jadi nggak Ya. usah login, langsung aja masuk ke start codingnya langsung gitu. Ini saya Udah. sambil tulis di grup WA Oke, juga ya. siap. Nah, lanjutin lagi ya. Oke, Oke. jadi untuk malam ini kalian belajar apa itu web development. Jadi tadi sebelum lebih lanjut, ini gue mau ngasih tahu yang sebenar-benarnya ke kalian semua. Sebenarnya kalau di bidang informatika atau IT itu di jurusan teknik informatika ya, itu tuh kalau di apa ya analogikan itu seperti jurusan kedokteran sebenarnya. Di kedokteran itu kan ada yang namanya spesialis anak, spesialis jantung, spesialis apalah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di informatika itu juga sama. Ada yang namanya spesialis website, spesialis app, spesialis game, spesialis jaringan dan lain sebagainya gitu. Oke, dan ini kebetulan ada di bagian website, maka kita menujunya ke spesialisasi website. Nah, di website itu sendiri itu terbagi jadi dua hal. Ada yang namanya manual, ada yang namanya automatic. Nah, maksudnya apa gitu? Jadi gini, selama gue kuliah, itu gue bisa menemuin kesimpulan dari 4 tahun kuliah gue bahwa di website itu, web development itu, secara analogi itu bagaikan kalian tuh apa ya, belajar latihan mobil gitu. Kalian pernah sadar nggak sih kalau misalkan kalian mau belajar mobil, nggak mungkin kan langsung metik gitu. Yang ada kalian terjun mayung di sungai atau di air, atau mungkin nauzubillah nabrak tiang kayak gitu. Nah, di apa namanya?
Maka dari itu kan sebelum kalian pegang mobil Matic, pasti kalian belajar dulu nih yang namanya mobil manual. Nah, mobil manual di sini itu adalah kalian ngoding gitu. Ngoding di Visual Studio Code, nama toolsnya nanti. Nah, karena ini nggak suruh download Visual Studio Code, nanti kita langsung praktek aja di sininya langsung, situsnya langsung itu bisa. Nah, kalau misalkan kalian sudah lancar manualnya ini, kalian bisa beralih ke otomatis, itu ada yang namanya WordPress, Content Management System. Nah, jadi gitu ya, asal usulnya gitu. Kalau misalkan kalian mau belajar dari apa awal sesuai algoritma dari A sampai Z gitu. Oke, di sini sudah ada Project One, learn the basic of HTML, CSS by building a fun and colorful landing page. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk website itu sendiri ada yang namanya front end dan back end. Front end itu terdiri dari tiga hal. Ada yang namanya HTML, CSS, dan JavaScript. Tapi JavaScript-nya nanti ya. Kita fokusnya sama HTML sama CSS dulu. Kalau misalkan back end, itu ada yang namanya PHP sama MySQL. MySQL itu database-nya untuk nyimpan data-data. Nah, untuk secara analoginya di HTML ini, jadi kalian jangan bingung bahwa di website itu seperti yang gue bilang tadi, fokusnya ada di HTML, CSS, JavaScript, itu front end. Kalau back end itu cuma PHP sama MySQL. Walaupun nanti ada runtutannya, ada yang namanya framework, tapi itu nanti bahas kalau udah lancar ya manualnya, gitu. Nah, di HTML ini sendiri, kalau misalkan kita analogikan, kalau misalkan bangunan rumah itu pondasinya nih, pondasi kerangkanya nih, kerangka rumahnya nih, pondasinya gitu. Tapi kalau misalkan di CSS, CSS ini penuh dengan gaya atau warna atau apa ya, seni gitu loh. Seni yang sesuai jiwa kalian, kreativitas kalian itu ada di CSS. Jadi misalkan website ini mau dibuat ada animasi, mau ada di colornya itu benar-benar simple and elegan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau untuk JavaScript itu sendiri, itu otaknya. Tapi kalau di manusia sih otaknya ya, gitu. Terus ada juga yang namanya PHP. Kalau PHP itu eh, ini secara analogi sih bisa dicampur-campur sih kalau aku. Di manusia itu bagaikan nyawanya. Jadi supaya website ini bisa dinamis, gimana caranya? Ditambahkan ada yang namanya backend, PHP. Makanya kok kalian perhatiin situs-situs web, ada yang namanya .php, .php, bukan .html, gitu. Terus ada juga yang namanya MySQL database itu untuk nyimpan data-data, gitu. Kalau misalkan di analogi rumah itu ada lemari, ada kasur, ada TV dan lain sebagainya. Kalau misalkan di tubuh manusia itu ada yang namanya jantung, paru-paru, usus dan lain-lain gitu. Oke, ini semoga kalian paham ya apa yang gue jelasin basic-basicnya. Ini basicnya ini bener-bener harus kuat dulu basically-nya sebelum masuk ke intermediate advance. Jadi konsep dasarnya harus ada dulu nih gitu. Oke, lanjut. Nah, ready to start a new chapter of your life. Ini sorry ya kalau ada emot-emot yang bikin kalian kesel. Oke, santai aja. Nah, di sini lesson snapshot, set up our website structure, add some color to our website. Jadi ini ada seperti yang tema yang sebelumnya itu, yang dimana HTML itu kita merangkai struktur-struktur kerangkanya. Terus yang poin 2, add some color to our website, itu sudah pasti menggunakan CSS. Nah, jadi gitu. Let's start with the page structure. Nah, jadi nanti kalian ngodingnya ada di tengah, hasilnya itu ada di sebelah kanan, gitu ya. Oke, kode the with website structure. Nah, ini nih, ini analoginya. Jadi analogi itu bisa tubuh manusia, bisa rumah sebenarnya, tapi paling gampang sih ya tubuh manusia sih biasanya orang-orang kalau menjelasin. Jadi di sini HTML itu is like the skeleton of a website. Dan ingat, HTML itu bukan bahasa pemrograman. Tapi bahasa apa? Nanti silakan kalian tulis
di chat Zoom, HTML itu merupakan bahasa apa? Yang penting bukan bahasa pemrograman, gitu ya. Nah, jadi analoginya itu seperti tubuh manusia. Ada yang namanya head, ada yang namanya body. Sebenarnya ada yang satu lagi namanya footer. Dan head itu bagaikan kepala, body itu badan, footer itu kaki. Gitu ya. Sebenarnya kalau untuk konsep head, body, footer nih nggak cuma website doang sih. Kita bikin kelola dokumen panjang, skripsi, kayak gitu-gitu, itu udah pasti ada head, body, sama footernya itu apa. Gitu. Next. Dan great, now we are going to add our head section. Nah, di sini ada yang namanya challenge. Nah, challenge kalian bisa langsung praktek di sini gitu. Pastikan ketika kalian nulisnya benar, maka nanti akan ada output centang hijau. Ini gua contohin. Katakanlah head, head, dan berikutnya head. Nah, ini sebelumnya karena udah gua coba ya, gitu. Oke. Coba di tempat kalian keluar centang hijaunya nggak? Coba, aku mau baca chatnya dulu. Nah, markup language, betul. Bahasa markup. Nah, keluar Kak. Nah, markup, markup, markup. Nah, WordPress kayaknya tadi. Automatic apa tanya? Oh iya, automatic itu WordPress-nya kalau management system. Udah, keluar. Oke, siap. Oke ya, lanjut. Diingat-ingat, ini untuk head kepala ini kita pakai teks ya, ada yang namanya head. Dan jangan lupa ada yang namanya pembuka sama penutup. Tapi di sini nanti ada penjelasannya juga kok. Oke. Next, we will add a body section. Nah, habis ada head, ada body dong. Gak mungkin kalau misalkan ada head tapi nggak ada bodinya. Kan jadi kuyang nanti jadi. Gitu. Nah, kita tambahin lagi nih. Malam-malam, Mbak. Oke, kita tambahin lagi ada yang namanya body. Di bawahnya. Jadi ini ada pembuka sama ada penutup. Boleh di sampingnya, boleh di bawahnya. Gitu. Coba, kira-kira di kalian sudah keluar apa belum? Ah, udah ya. Sebenarnya kalau untuk pembuka penutup ini nggak harus jejeran, bisa juga di bawah, atau mau di bawah sampai baris ke 100 pun juga nggak masalah gitu. Tapi biasanya kalau di developer-developer dunia industri IT tuh yang namanya penulisan tuh harus rapi memang gitu. Biar enak dilihatnya sih. Oke ya. Terus next. Nah, ini checkpointnya kita udah belajar head sama body. Ini masih basic nih, masih gampang nih. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke H1 tag. Nah, ini maksudnya apa nih H1 tag? Jadi gini, gue kasih tahu, sebenarnya kalau untuk H1 sendiri, itu mentok itu atau full itu sampai H6. Karena nanti itu buat contoh penulisan H1 itu teksnya besar banget. H2 itu teksnya agak ya sedengan. H6 itu teksnya kecil gitu ya. Nggak ada H7, H8 tuh nggak ada. Adanya H1 sampai H6. Tapi di sini bahasnya H1 dulu. Ini tak kasih tahu bocorannya. Oke, what is H1 user for? Gitu ya. Sebenarnya kalau H1, H2, H3 itu hanya itu namanya heading 1, heading 2, heading 3. Kalau misalkan kalian perhatiin di kalau misalkan kalian perhatiin di Microsoft Word, itu kan ada tuh di bagian home heading 1, heading 2, heading 3. Nah, itu kalau di Word, Microsoft Word. Tapi kalau misalkan di HTML ada yang namanya H1, singkat gitu. Nah, terus sebelum gua lebih lanjut, sebenarnya kalau untuk penulisan tag ini kunci key di atau key di dunia IT itu penulisan tuh harus kecil semua ya, nggak boleh gede, nggak boleh gede yang depan, terus kayak penulisan biasa tuh nggak boleh, harus kecil semua. Tuh. Nah, di sini kita mau ngasih challenge ke kalian. Coba kalian kasih tag heading 1 di dalam body. Nah, nanti akan keluar di samping yang kanannya itu. Gitu ya.
pastikan ketika kalian membuat sesuatu apapun, selalu di dalam body. Jangan di luar body. Tuh. Oke? Pasti udah keluar semua nih. Udah Kak, udah Kak. Oke. Ini masih gampang ya, belum ada pertanyaan ya. Nah, you are doing great. Udah langsung aja deh. Nah, jadi gini penjelasannya. Penjelasannya kenapa ada pembuka sama penutup. Sebenarnya itu ketika kamu buka tagnya, maka kamu harus tutup. Itu udah rumus dari web development itu seperti itu gitu loh. Ketika kalian membuat tag-tagnya itu seperti itu. Ya sama sih di mana app development dan lain-lain ketika kalian ngoding ya pasti ada penutupnya, nggak mungkin ada penutupnya. Biasanya ada juga di Java, di Python itu titik koma itu Pak. Seperti itu. Oke, sampai sini paham nggak kira-kira? Coba cek. Paham ya? Nah, kayak gitu. Jadi cara penulisannya tuh memang wajib dari zaman kita belum lahir, zaman dinosaurus. Itu yang namanya penulisan teks itu seperti ini gitu. Oke, terus berikutnya, nah ada yang namanya H3. Tadi yang gua jelasin itu kan ada H1, heading 1, heading 2, heading 3 sampai 6. Nah, heading 3 itu fungsinya apa sih gitu. Ini kita praktek bareng-bareng di dalam ini ya, di dalam bodinya itu, di bawahnya heading 1. Nah, sebenarnya buat apa ini heading 3? Nah, ketika kalian nulis suatu apa ya, judul, pasti di bawahnya itu ada teksnya nih, ada paragraf. Makanya kalau misalkan kalian lihat banner atau lihat spanduk-spanduk itu ada atau di situs web deh, judulnya gede, tapi bawahnya tuh kayak nah, tapi di sini bukan paragrafnya ya. Di sini kita masih pakai heading 3. Ada yang namanya tag paragraf itu ada disingkat P gitu. Tapi ini belum ke sana dulu. Oke. Oh, sorry. Ini kita langsung challenge. Coba kita tulis dulu. Heading 3. Apa ini tulisannya? Launching soon gitu ya. Sebenarnya motivasi mau di enggak ya jelas. Launching soon. Nah, kalian pasti akan mengetahui pembedanya. Jadi H1 itu, heading 1 itu gede, heading 3 itu agak lumayan ini ya, kecil gitu. Oke, ini udah pasti udah bisa lah anak-anak. Ya bang, udah bisa bang. Oke, sekarang kita masuk ke CSS. Nah, jadi apa yang kita buat, ini rangkanya dari HTML. Dan sekarang kita masuk ke bagian CSS. CSS itu seni-seni yang ada warnanya, ada, terus pokoknya style lah, aktivitas kalian tuh pokoknya. Nah, sebenarnya kalau di CSS ini itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Jadi benar-benar full ada di seni pokoknya. Semua kreativitas, semua apapun yang ada di dalam pikiran kalian, luangkan semuanya ada di sini CSS. Yang penting tahu dulu istilahnya. Kalau udah tahu istilahnya semua, bisa nih ke Matic gitu. Tapi jam terbangnya harus dulu ya. Oke, CSS is the style thing. Nah, sebenarnya kalau untuk CSS basic itu ada yang namanya text style. Sebelum kita mau memasukin seni kreativitas, itu wajib kita harus memasukkan text style-nya terlebih dahulu, gitu. Oke, terus berikutnya, nah, nih, gue di sini mau ngasih tahu ke kalian dan ini penting banget dan mungkin dari dosen-dosen informatika sistem informasi nggak bakalan jelasin ini deh. Walaupun ini sepele tapi ini penting, dampaknya besar. Oke, kalau misalkan kalian perhatiin di sini, stylenya itu text stylenya itu ada di dalam head nih. Kenapa nggak di dalam body? Coba, ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Coba, gue mau berinteraksi nih sama kalian nih, semua orang nih, wih gila.
Coba kenapa alasannya style itu ada di dalam head? Kenapa nggak di dalam body? Coba tulis dulu. Oke, nggak apa-apa. Agak terserah secara keseluruhan. Udah, coba yang lainnya, coba nggak apa-apa. Nanti tak kasih tahu nanti. Coba yang lain, nggak apa-apa, nggak usah takut. Harus berani, berani. Karena kalau di head bakal set. Oke, lanjut. Siapa lagi yang bisa jawab? Karena head itu judul, jadi terlihat menarik kalau dilihat style-style. Agar teraplikasi di semua bagian. Biar ngaruh ke bawahnya. Terus karena body lebih ke teks kalau di head secara keseluruhan. Oke, ada lagi nggak? Biar efisien dan cepat karena udah di set secara keseluruhan. Oke, ini banyak banget yang jelasin keseluruhan ya. Oke, ini sebenarnya benar buat mastiin kalau stylenya berfungsi. Oke, sebenarnya jawaban kalian tuh benar-benar semua, tapi ada poin penting yang kalian nggak sadar sebenarnya. Dan ini pernah gua uji coba waktu masa kuliah gua dulu, nggak sengaja. Bukan nggak sengaja sih, memang sengaja. Iseng-iseng sengaja gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau misalkan stylenya kalian taruh di body, ya kan? Itu ketika kalian mau lihat tampilan websitenya, itu loadingnya lama banget. Serius, itu kalau di tempat gua tuh kayak gitu. Tapi kalau misalkan stylenya itu taruh di head, itu langsung loadingnya tuh cepat ketika mau lihat tampilan hasilnya itu. Sebenarnya ngaruhnya ada di sana sebenarnya. Nah, jadi nanti kalau untuk ada jam terbang agak lama, jadi gue mau ngasih bocoran juga. Mungkin nanti kalau udah di ini ya, udah di versi berbayar atau apa. Maksudnya itu ciri-ciri apa aja yang website itu bikin lemot. Ini kenapa sih website ini lambat banget ini sebenarnya ada kunci satu itu. Tapi nanti tak jelasin deh. Nah, jelasinnya nanti kalau udah bulan depan. Oke, next. Sebenarnya where does the style section go? Nah, ini kita langsung praktek aja. Kalian sudah benar untuk style keseluruhan. Kalau misalkan di body itu biasanya agak lambat kalau misalkan kita pengen lihat tampilannya gitu. Terus ya alasan kalau dari gua. Oke, ini kita langsung aja style. Terus jangan lupa kasih penutupnya style. Gitu. Oke, udah ya, udah bisa ya. Gue yakin kalian udah bisa deh. Oh, bisa dong. Nah, ini yang berikutnya nih. Did you know CSS code is slightly different than HTML? Oke, CSS use curly bracket, ada simbolik di keyboard kalian, bracket itu, to work the style. Oke, maksudnya gimana nih? Gini, sebelum lanjut, biasanya kalau CSS itu kan bersangkutan sama seni-seni gitu ya, kreativitas apapun itu. Nah, fungsinya dari bracket itu adalah sebenarnya untuk ini. Bentar. Nih. CSS itu ketika misalkan kalian mau ngedesain di bagian H1-nya, H1-nya, apa? H1-nya nih gitu ya, atau H3-nya nih, atau apapun itulah yang ada tag yang ada di body, kalian mau mentargetkan, gua mau kreativitas yang ini. Ya udah, ada yang namanya selektor gitu. Jadi misalkan H1 kurung karawal sama tutup karawal. Kurung apa tutup kurung karawal, dan itu memang sudah rumus dari CSS itu seperti itu memang gitu. Nah, selektor itu nama tagnya yang ada di body. Nah, baru kalian bisa setting sesuai kreativitas kalian semua. Misalkan oh di H1 nih gue pingin colornya blue atau colornya red. Nah, color itu disebut juga property. Blue itu value, value atau nilai yang pingin kita kasih, mau kasih warna apa gitu. Sebenarnya nggak cuma color doang sih. Ada yang namanya background, ada yang namanya font size atau apa, banyak lah pokoknya gitu.
Oke, setelah itu, nah di sini ada yang namanya rule. Jadi rule-nya itu cara penulisannya itu seperti ini. Kita mau klik targetnya itu mana. Oh, H1 atau H3. Nah, jangan lupa buka kurung karawalnya nih. Awalnya gitu, properti yang value-nya apa. Dan jangan lupa titik koma. Nah, di sini gini, developer-developer di luar sana udah saking seriusnya error, bingung. Setelah dicek titik komanya lupa. Itu sering terjadi tuh bisa di developer di luar sana gitu. Atau mungkin sekelas mahasiswa pun terkadang juga lupa juga sih sebenarnya. Oh iya lupa titik koma. Oke, setelah itu, nah ini ada penjelasan lagi nih, penjelasan yang lebih kompleks lagi. Jadi sebenarnya H1 itu target yang mau kita tembak, taruh di style, baru kita kasih kurung karawal, terus apa namanya, property value-nya itu kita mau apa gitu, itu bebas, kreativitas kalian gitu. Terus berikutnya, nah kita tulis nih di sini, coba challenge, kita pingin nembak badinya nih, ya kan? Kita pingin nembak badinya, jangan lupa tutup kurung karawalnya. Nah, wah, kenapa nih? Di kalian udah bisa belum? Belum paham? Bisa. Coba yang belum paham coba di chat dulu di sini. Ini gua tunggu deh. Coba bisa. Hehehe. Bisa. Udah centang hijau. Yang belum paham nanti bisa tampung dulu ya pertanyaannya di kertas atau di apa. Nanti pasti gua jawab. Oke, lanjut. Nah, gini. Jadi misalkan kalau di body, kita kan mau nembaknya body nih, ya kan? Body itu yang apa itu namanya? Background putih yang ada di kan layar kalian. Kita ingin merubah warna jadi warna ungu, dari putih jadi ungu. Nah, caranya adalah kita ketik sini background. Sorry, sorry Mas. Hmm, Oke, yang di Twitch agak ini ya, agak muter nih. Nah, oke. nah, Oke, oke. lanjut nanti nggak apa-apa Mas. Ini udah jalan lagi nih yang di Twitch. Tadi agak buffer dulu nih. Hmm, Oke, lanjut aja nggak apa-apa. Udah aman nih sekarang. oke. Nyimak tiga ini, punya tiga tiga tempat tak simak semua ini ya. Oke ya, sekarang lanjut Mas, aman. Ya, ini udah bisa semua ya ini ya. Ya. Nah, jadi untuk mengubah background tuh kita tembak dulu bodinya, baru kita ubah backgroundnya. Nah, pasti ada yang tanya nih, ehm, untuk nentuin propertinya ini gimana sih gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk nentuin properti itu ada bukunya sebenarnya, ada apa ya? Kalau gue bilang itu ada rumusnya sebenarnya. Untuk properti-propertinya apa aja di CSS, itu gue pernah baca bukunya, itu banyak banget propertinya itu apa aja. Ada background, ada ini gitu. Dan mestinya nggak harus kita hafalin. Ya, seperti ya dunia zaman sekarang kan enak ya, gampang. Jadi sesuai kebutuhan kalian aja di kreativitas di CSS ini gitu. Oke, lanjut. Oh, udah bisa semua nih. Now we're going to do something fancy to show you the power of CSS. Oke. Nah, challenge yang kedua adalah purple-nya kita ganti jadi linear. Perhatiin tulisannya, jangan sampai salah. Gradient. Nah, ini ya. Warnanya apa? Bisa pakai color code. Color code. Hexacode Mas, hexacode. Iya, bisa. Pakai hexacode ya. Oke, ini udah pada bisa belum linear gradient? Udah keluar centang hijaunya belum?
Ya bang. Nah ini. Udah. Nah itu ya. Oke, next. Nah, jadi nanti di background, di linear gradient-nya, kita kasih value-nya nih. Yellow sama pink. Jadinya apa? Kita coba. Yellow and pink. Nah, maka jadinya seperti yang di sebelah kanan itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau untuk CSS ya. Yang penting tag yang kalian tembak di body itu di tag yang mana, terus kasih propertinya. Nanti value-nya itu belakangan sesuai kreativitas kalian. Gitu. Oke, masih gampang ya. Si checkpoint-nya udah kita pelajari, body yang di style ini. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah kalau HTML CSS. Ini ya dipahamin ya. Oke, you have finished training one. Nah, sekarang masuk ke training two. Coba ya, training two. Oke. Nah, teman-teman kalau nanti mau berkreasi nggak apa-apa ya, ini di otak ganti warna itu boleh ya. Kita Ya. kasih waktu bentar mungkin Mas. Bentar ganti deh gitu. Di sini nggak apa-apa. Nah, misalkan gini, agak gelap juga. Langsung di sini. Nah, langsung otak-atik sendiri ya. Kita praktek nggak apa-apa ya. Ini yang saya bilang langsung nyemplung gitu. Jadi, jadi yang namanya development itu memang mau nggak mau kalian harus praktek, bukan hanya sekedar teori sebenarnya. Harus kalian praktek biar kalian tahu sendiri, oh ini fungsinya, oh ini fungsinya gitu. Kalau cuma sekedar teori, nggak bakal bisa sebenarnya. Serius. Oke, next. Nah, sebenarnya who do you want to make website for? Jadi, siapa yang mau kalian buat website ini? Mau dibuat tugas atau mau dibuat bisnis atau mau dibuat apa? Bebas deh. Oke, let's get started. Nah, sudah seperti yang gua jelasin di sebelumnya, kita udah eh, apa namanya belajar yang namanya CSS Basic, terus ada heading 3, dan yang berikutnya adalah kita belajar ada yang namanya italic sama BR. Gitu ya. Sebenarnya kurang lebih kalau misalnya kalian perhatikan, itu sama persis kayak di Microsoft Word. Ini konsep-konsep dasarnya. Well, oke, kita next. Style the heading one tag. Nah, ini udah ya, seperti tadi, page structure-nya. Kira-kira masih ingat gak nih kalian? Remember this, page structure. Nah, oke, setelah itu kita masuk ke CSS juga, udah. Ini juga udah. Nah, coba kalian praktekkan di challenge step 1-nya ini. Kita taruh di body-nya, itu H1, terus kita kasih kurung karawat. Seperti ini. Gitu. Oke, udah bisa ya? Udah bang, bangnya pakai K lagi. Oke, udah. Ini masih gampang, kita next. Nah, kita mau heading satunya ini font size-nya 45 pixel gitu. Akan kita klik di sini font size itu ya. Font size 45 pixel. Oke. Sebenarnya kalau untuk font size, untuk properti, itu memang sudah ada rumusnya sendiri. Kenapa font size ada stripnya, kenapa aku nggak pakai underscore, kenapa nggak spasi, itu memang sudah ada buku kamusnya, itu udah ada sebenarnya. Kalau kalian baca-baca. Nah, tinggal disesuaikan mau berapa pixel. Nah, gini, ini untuk manualnya seperti ini ya, font size 45 pixel. Tapi kalau misalkan di WordPress, kayak misalnya kita pakai Elementor, itu kita tinggal pakai ini aja. Kalau tahu istilahnya di manualnya, kalau kalian belum tahu istilah di manualnya, udah jangan coba-coba deh, pusing. Kayak gue dulu belum tahu WordPress, setelah terjun WordPress, pening setengah mati karena nggak tahu istilah-istilahnya. Oke, checkpointnya kita udah belajar ini ya, font size di heading 1 kita udah tembak nih, heading satunya nih. Share, font size-nya 45 pixel. Oke.
Terus untuk challenge berikutnya adalah di bawah heading 1 kita ketik yang namanya motivation. Nah, motivation titik 2 gitu. Coba itu namanya diganti nama real Mas. Namanya Mas Rehan aja deh. Nanti peserta pakai nama sendiri juga ya nyobanya ya. Oke. Ya. Yang di sini ya berarti ya. Yuk. Nah, ini bisa ganti nama kalian semua. Nah, seperti ini. Oke. Kalau udah kita langsung next aja. Ini challenge step 2-nya. Kita kasih heading 2-nya di dalam motivation-nya ini gitu. Kita kasih nih heading 2-nya. Seperti ini. Maka kalian bisa melihat yang seperti gue jelasin tadi, ada yang namanya heading 1 itu besar, heading 2 tuh berapa tuh ukurannya tuh, sekecil ya, waduh malah kepencet lagi. Nah, motivation heading 2, nah baru yang terakhir heading 3, kayak gitu. Ya, memang seperti ini sih rangkaian kalau untuk HTML, ada heading 1, heading 2, heading 3, paragraf, bla 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 gitu. Oke, kalian udah berhasil, gue percaya kalian pasti nyoba lah, ikut nyoba lah. Gitu. Oke, jadi di sini ada yang misi terbaru, ada yang namanya italic. Italic kalian paham kan pastinya kalau di Microsoft Word itu kan italic itu apa sih? Miring ya. Nah, teksnya miring. Sama seperti ini juga. Jadi learn about italics. Nah, itu kan miring. And how to apply some CSS to your sentence gitu. Nah, di tag I atau italic itu apa namanya stand for italic. Italic is a text slanted to the side gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kasih tag italic terus kasih teks di dalam situ, maka dia hasilnya akan miring gitu. Jadi ke apa ya? Gue pengen ngasih tahu lagi ke kalian. Sebenarnya kalau diperhatiin lebih lanjut lagi, kalau kalian analisanya tinggi, itu apa namanya penamaan-penamaan dia cuma ambil di bagian depannya doang. Heading 1 hanya yang diambil, italic I-nya yang diambil, paragraf P-nya yang diambil. Seperti itu. Oke, jadi seperti inilah contohnya, sampelnya itu seperti ini. Oke, lanjut kita langsung praktek aja. Nah, kita taruh di dalamnya heading 2. Ya, taruh di heading 2. Di italic. Nah, di sini juga italic. Oke, udah belum? Ya. Centangnya udah muncul semua ya. Oke, siap. Oke, setelah itu lanjut. Ya, sorry tadi kan di bagian challenge itu ada gambar labu elemennya ya kalau belum muncul centang. Kalau udah centang berarti kodenya udah bener. Kalau belum masih atau masih labu ya berarti dibenerin dulu. Ada yang keliru berarti. Oke, lanjut Mas Rehan. Oke, next. No, it's your turn. Tell us where you want to learn how to code. Nah, sebenarnya gini sih, kalau misalkan gue simpulin, kalau untuk situs web itu kan fungsinya apa dulu sih website itu? Fungsinya kan untuk menginformasikan dalam bentuk gambar, video, teks, dan lain sebagainya ya kan? Tapi dalam bentuk situs web link lah intinya. Dan untuk bisa disebarkan kemana-mana. Nah, website itu benar-benar informasinya harus detail. Kalau nggak detail, orang nggak mau baca. Sama kayak brosur sih. Brosur kalau misalnya dikasih, pasti kalian buang ke sampah kan? Ya, gue juga gitu soalnya. Standar. Oke, di sini, sorry. Di sini ada challenge, step 1. Itu type a short sentence about why you are learning to code. Ah, gini.
Jadi di dalam motivation, bebas kalian mau ngetik apa aja di dalam italiknya ini. Misalkan motivasimu apa? I want to be apa ya, profesional development misalkan gitu. Nah, nanti maka munculnya yang seperti di samping ini nih. Miring kan? I want to be a professional development gitu. Atau kita kasih bahasa Indonesia aja deh. Kita kasih bahasa Indonesia. Aku belajar coding misalkan. Oke. Kalau udah, kita next. Nah, jangan lupa nih. Jangan lupa di CSS-nya kalian, buatkan italic kalian itu font size-nya 25 pixel. Caranya gimana caranya? Caranya kita buat di baris berikutnya. Ini kan kalau heading satu kan punyanya heading satu gitu ya. Kalian nulisnya jangan di dalam sininya. Misalkan, ini jangan. Soalnya kenapa? Ini miliknya heading satu. Kan sudah ada penutupnya. Nah, fungsinya penutup itu untuk itu. Bahwa ini miliknya heading satu. Kalau misalkan kalian mau buat baru lagi, tulis di bawahnya, kita ketik italic, baru kita buat rumah baru lagi nih. Terus kita ketik font size 25 pixel. Jangan lupa titik koma. Sebenarnya kalau di dunia perkodingan ini, setelah setelah menuliskan tuh teks ya kan, biasanya kalau di dunia nyata kan titik gitu ya, habis nulis titik. Tapi kalau di dunia pemrograman itu ada yang namanya titik koma. Nah, fungsinya sama sebenarnya, cuma istilah-istilahnya aja yang beda. Tuh, oke, udah berhasil ya. Nice. Nah, di sini, nah, did you know in HTML there's a special symbol to make a new line? Jadi gini, di HTML ini ada salah satu fungsi yang tanpa penutup tag, tapi fungsinya tuh seperti di enter gitu loh. Kalau misalkan kalian di Microsoft Word atau di Notepad, kalian ngetik nih, pasti kan enter, enter pasti kan dia membuat baris baru lagi kan di bawah. Nah, di dunia pemrograman tuh ada di HTML itu ada yang namanya BR. Nah, typing BR ini is like hitting the enter key on your keyboard. Oke, kita langsung coba aja. One one last thing. Nah, ini doesn't need a closing tag. Jadi sebenarnya khusus tag BR ini doang yang apa namanya tanpa ada penutup tagnya gitu ya. Waduh, ada coretan merah nih. Gak apa-apa, gak sengaja bang. Oke, lanjut aja. Kita langsung challenge. Tambahkan BR, ya kan? After motivation. Ayo, gimana? Ayo. Nah, after motivation gimana nih? Ayo, gimana? Ayo. Ini ya. BR. Nah, jadi yang ke enter itu yang bagian italiknya. Aku belajar coding. Kalau misalkan BR yang gua hapus seperti ini. Tuh kayak di enter kan. Kalau misalkan kalian enter biasa gini, ya dia nggak mau gitu. Oh, udah dihapus lagi. Oke, ini BR. Jadi seperti itu. Oke, kira-kira sampai sini paham ya? Masih paham bang? Iya masih paham, masih masih gampang soalnya. Oke, checkpoint dan congrats kalian sudah berhasil sampai sejauh ini gitu. Kalian sudah bisa membuat head, body, terus style, heading satu, heading dua, heading tiga, sama yang terakhir italic dan PR. Ya. Nah, di sini when you see, ini checkpoint, it means okay, explanation. Oke, ini udah selesai nih. Nah, oke, udah selesai. Kira-kira di sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Oke, kita
pertanyaan dulu ya. Silakan. Ini share screen-nya boleh saya tutup nggak nih? Jangan tetap Oh, tetap. jangan. Oke, kita mau buka dulu. BR tadi buat apa? Nah, gini, BR itu kalau misalkan kalian di Microsoft Word atau Notepad, itu dibuat enter gitu loh. BR-nya itu perlu ditutup apa enggak? Kalau BR itu nggak usah pakai penutup. Khusus BR doang sebenarnya. Stand for break, isn't it? Nah, sebenarnya Ya, ya dari situ ceritanya. iya. Ya untuk enter itu, boy. Enter, nah gini nih. Nah, ini enter itu kalau di manualnya. Tapi kalau misalkan kalian mau di dunia pemrograman, kita harus ngasih tambah yang namanya BR. Boleh nggak kalau punya H1 lebih dari satu? Ya sebenarnya nggak masalah sih. Misalkan heading satu namaku, heading dua misalkan nama siapa, heading tiga heading satu namanya siapa ya nggak masalah. Yang penting ada teksnya di dalam heading satu itu. Gitu contoh misalkan ini tak kasih contoh ya. Ini heading satu lagi, misalkan Bejo gitu ya. Nah, bisa kan? Itu namanya. Ya, ini menambahkan ya. Sebenarnya bisa. Mau H1-nya lebih dari dua pun nggak ada masalah. Tapi nanti akan jadi isu ketika namanya SEO ya, Mas. Nah, di SEO nanti baru Nah, kelihatan efeknya. Karena ketika kita berbicara optimasi SEO, nah nanti H1-nya itu idealnya dalam satu page itu cuma satu. Karena itu yang akan diindeks duluan oleh botnya Google. Itu. Misal nih teman-teman bikin website rental mobil Semarang gitu atau rental mobil Jakarta gitu ya. Dia botnya Google akan mencari H1-nya dulu ada nggak dengan kata rental mobil itu. Nah, kalau ketemu bagus. Nah, kalau dalam satu halaman H1-nya ada dua, itu bikin kacau botnya. Loh kok banyak banget H1-nya gitu. Nah, gitu ya. Jadi yang dibaca pertama memang H1-nya. Jadi H1-nya kalau buat web disarankan memang satu saja. Oke. Silakan itu Mas Ren, ada pertanyaan dari oke, mau Francisca tanya itu. kalau kalau misal buat style, font size, and color, tapi digabung itu gimana ya? Contoh H1, heading satu color navy sama heading satu font size A. Sebenarnya kalau terpisah gitu ya, heading satu sama heading satu dipisah gitu, itu kurang kurang efisien sih menurut gua. Lebih baik H1-nya tetap, tapi color sama font size itu digabungin di dalam kurung karawal apa? Karawal itu semua. Jadi kalau misalkan misalkan berapa sih? Heading satu gitu ya. Heading satu kita kasih apa tadi? Color. Colornya navy ya. Ya, colornya Blue navy. lah, blue. Navy ada nggak sih? Ada. Nah, tuh berubah kan? Nah, Kalau misalkan font size-nya aku berubah jadi 20. Nah, jadi seperti itu untuk penerapannya. Prakteknya bisa itu ya, seperti itu. berarti bisa ya Mas? Bisa. Ya, bisa. Oke, lolos nih pertanyaan ini. Jadi kalau untuk CSS, pastikan kita bikin satu aja targetnya. Tapi kalau mau dibuat gimana-gimananya, digabungin aja dalam heading satunya itu. Di dalam Oke. selektornya itu. Gitu. Oke, kira-kira ada lagi nggak? Ya, itu Mas. Kalau nggak pakai PR, bakal terjadi error. Error nggak? Semisal di enter biasa di bawah tanpa formula. Ah, gini. Uniknya website daripada yang lain. Ini gue bukan bukan jelek-jelek. Tapi ini realita ini realita. Sebenarnya gini, website itu kenapa gue lebih memilih ke spesialisasi website itu karena yang pertama itu enteng banget. Jadi misalkan laptop kalian 4 giga itu masih nggak masalah lah. Nah, ketika kalian ada error, formula yang kalian nggak tulis, nggak apa, tampilan tuh masih tetap ada. Dan itu nggak jadi masalah. Misalkan kalau nggak pakai BR bakal terjadi error nggak? Ya nggak, gitu. Misal di enter biasa ke bawah tanpa formula ya nggak masalah, tapi hasilnya sama aja. Contoh, seperti Ya, yang ya, gua Pak. tadi contohin, misalkan motivation di ini ya, di motivation ini kan ada yang namanya, bentar ini gua balikin dulu nih jadi gimana nih biar. Iya. Nah, Ya. di mana tadi? Di PR motivation. ya, itu dihapus coba Mas Kalau PR-nya. kalau misalkan
gua Kayak hapus, enter aja. di enter aja, itu nggak akan terjadi seperti apa-apa, nggak error, nggak apa. Nah, enaknya website itu seperti itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalian di Java, di Python, ketika kalian lupa titik koma, dia ketemu lampu bohlam di sampingnya, wah pusing tuh, pusing setengah mati. Biasanya seperti itu sih. Itu makanya gue switch ke website itu ya karena ini alasannya, relax gitu. Oke. Tapi memang rasanya. Sorry Mas, ini di Twitch ada beberapa pertanyaan ya, saya bacakan ya. Oh, ada apa aja tuh? Kalau Nah, nih. judul, deskripsi, subdeskripsi itu apakah H1, H2, H3 itu bisa disamakan dengan itu ya Mas, kalau bikin tulisan gitu. Gini, sebenarnya kalau untuk heading 1 sampai heading 6 itu gua saranin, ini biasanya kalau gua bikin website ya, itu lebih ke judul sih biasanya sih, judul. Ya. Tapi nanti kalau misalkan kalian bikin di bawahnya itu ada paragraf, itu ada yang namanya tag paragraf atau tag P gitu. Yap. Contoh, ini apa nih? Admit ya. Nah, ini. Jadi misalkan gua kasih contoh di mana tadi? Rental Berarti mobil. H1, H2 memang untuk subjudul ya Mas, nanti teksnya pakai paragraf gitu ya. Ini Nah, pertanyaannya gitu sih. jadi misalkan ini gua hapus, terserah mau pakai heading 1 mau pakai heading 3 boleh disesuaikan sama kreativitas kalian. Makanya ini kan website itu nggak hanya semena-mena bikin doang, tapi kreativitas itu harus ada di dalam itu. Karena biar calon customer yang mau kita tembak itu merasakan betah gitu loh di websitenya itu. Gitu. Nah, misalkan di sini ada yang namanya tag B. Nah, rental mobil adalah, nah, gini nih. Atau kalau misalkan kalian bingung mau nulis apa, ada yang namanya default text. Default text itu yang pernah kalian dengar. Lorem ipsum dolor mit Setamet. Apa sih itu? amin. Itu biasanya kayak gitu-gitu tuh. Kalau misalkan developernya lagi bingung, nulisnya udah gini aja dulu defaultnya. Nah, seperti ini ya. Kalau untuk apa namanya? Yang tadi pertanyaan di mana tadi? Di Twitch. Nah, di Twitch ya. Oh iya. H1. Jadi memang H1, H2, H3, H1 biasanya judul, H2, H3 memang subjudul gitu ya pemakainya ya. Hmm. Oke, silakan yang lain, monggo. Kalau ada pertanyaan, sampai di sini bisa ngikuti ya. Jadi Nah memang ya, kita carikan yang model pembelajarannya dimulai dari yang paling enak dan paling gampang ya. paling Dan tadi udah enak. disinggung sama Mas Rian, kenapa kok kita belajar dari sini? Nah, karena ini tuh basic. Jadi teman-teman nanti kalau mau bahasanya Mas Rian kan udah mobil matic gitu ya. Udah paham ataupun nanti ketika menjadi software engineer ya teman-teman ngerti gitu basic-basic hal semacam ini ya. Ya, jadi gini, kenapa gue sempat singgung juga di awal untuk ngasih tahu detail seperti ini? Karena jujur, ini gue gemes banget sama adik kelas gue di informatika. Nggak ada yang ngasih tahu gitu. Sampai semester 7 tuh nggak ada yang tahu masalahnya. Ini tak kasih tahu. Kenapa kalau tiap gue ngajarin ke siapapun tuh gue harus detail, gue harus pokoknya apa yang gue ajar ke kalian, lu harus paham gitu loh. Gitu. Itu alasan terkuatnya aku. Karena adik kelas gue banyak yang nggak paham masalahnya. Gitu. Sedih. Ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan. Minta nanti kita ada belajar langsung ke VS Code. Untuk kelas yang ini 30 hari ini kita nggak pakai VS Code ya, kita full web pakai kode jika ini ya. Jadi nggak usah ke VS Code dulu. Khawatir nanti beberapa laptopnya nggak kuat soalnya. Jadi kita full web semua. Web-based semua pembelajaran kita ya. Kak Agatha ya tadi menanyakan ya. Jadi jangan jangan khawatir ya. Semua bisa belajar dengan kode jika ini ya. Oke. Jadi kalau Silakan misalkan ada lagi yang lain? Mau langsung tanya by open mic bisa? Boleh? Kayaknya bisa nih ya. Oh ini Mas. Nah ada yang nanya nih Mas. ya, oke. Kak, itu kan formulanya kayak menjorok gitu ya. Emang harus menjorok gitu atau nanti otomatis akan begitu? Soalnya tadi tabnya bisa dihapus juga. Nah, gini. Nah Jadi kalau apa itu? misalkan di Visual Studio Code, penulisan penulisan rapinya nih ya di coding itu tuh agak menjorok memang. Kalau misalkan tadi, nah heading 1 colornya itu kan agak menjorok. Harusnya font size-nya juga menjorok kalau di Visual Studio apa Studio Code itu itu memang sudah apa ya aturan sintaksnya tuh di softwarenya itu seperti itu memang. Nggak semena-mena kita ngetik biasa 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 udah selesai gitu enggak.
nanti sama Visual Studio Code-nya itu pasti dirapiin secara otomatis. Tapi nggak tahu, gue lupa juga sih itu pakai pakai plugin atau nggak. Gue jarang main Visual Studio Code soalnya. Ya, kalau di sini formulanya harus menjorok itu namanya ini ya Mas, istilahnya itu nested ya. Jadi memang Nah, perbagian itu yang di subnya itu memang di apa buat agak namanya nested ya, istilahnya nested di HTML itu. Jadi memang dibuat menjorok gitu. Jadi biar lebih rapi. Bagi kita mengerjakan bagian apa. Kayak ini teman-teman cek nih, kelihatan nih style dan head itu kan beda ya. Yang style agak menjorok karena style itu bagian dari head gitu ya. Memang sintak penulisannya semacam itu. Istilahnya nested ya kalau di HTML itu atau di yang lain juga sama sebenarnya. Jadi untuk apa? Kita lebih tahu ini kita sedang mengerjakan di bagian mana, di bawahnya apa gitu, biar berurutannya paham gitu ya. Tambahnya itu sih. Oh ini pakai plugin ya, ini ya untuk yang merapikan ya ada pluginnya ya kalau di VS Code ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya kenapa harus menjorok, pertimbangannya dan alasannya itu ya, karena memang untuk codingan itu biar rapi. Kalau nggak berantakan. Coba ini digeser ya bisa aja, tapi nanti jadinya nggak apa istilahnya secara operating itu jadi agak agak berantakan gitu secara pembacaannya gitu dari. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. nanti kalau mau tanya-tanya bisa DM Instagram gue ya. Yes. Ah, sih. Oke. Ada lagi? Satu lagi itu ada apa tuh Mas? Next. Masih ada satu strip itu belum terselesaikan. Udah selesai ya? Eh, mana? Coba Belum? coba. Coba di next satu lagi Mas. Oh, yang next satu lagi. Nah, isinya apa tuh? Training 3. Oke. Hmm. Oke, ini training 3. Siap, siap. Oke ya. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Tapi kalau untuk training 3, mungkin nanti pengajarnya bukan gue ya. Masa tuh gantian-gantian. Mungkin ada yang namanya Mas Niko ya namanya. Ya, nanti ada Mas Niko, ada Mas Ivan ya. Ya, Visual Studio Code. Kode jika game bisa kalau Riki sudah memilih model. Oh, Oke. Ya, ya betul. Betul. Mbak panggilnya siapa nih? Cila ya mungkin. Ya, memang sengaja saya pakai kode jika ya karena yang ini game base. Jadi memang kita cari yang fun dulu. Tadi saya singgung di awal ya. Ngoding itu harusnya fun dulu ya. Jadi kalau langsung buka VS Code wah atau zaman dulu Notepad plus plus ya. Notepad plus itu zamannya Mas Rehan dan zaman saya gitu ya. Ya kita akan agak pusing. Jadi kita ini saya nemu alat ini untuk pembelajaran dan ya udah akhirnya saya pakai buat. Jadi semua kelas yang saya ajarkan pakainya ini untuk pengenalan HTML. Nah, nanti baru yang makin naik makin naik makin naik gitu pasti ada. Oke, silakan. Jadi ini semua masih bisa ngikuti ya. Kalau yang ada bingung, masih belum paham, nanti kita ada rekamannya juga. Wah, ini sorry Mas, di Twitch ada yang nanya nih. Ada di website ada section. Nah, kita belum bahas sampai section ya, nanti ya. Section belum kita singgung ya. Nanti ada. Ini udah pernah belajar berarti kemungkinan ya. Ya, ada section ya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bahas section ya. Kita belum sampai berarti section. berarti ini di Twitch juga lagi ini ya, pada lihat ya di sana ya. Ya, lagi lihat Mas, Oh, ada halo. 183 ini yang di Twitch. Yang di sini 90 ya yang di Zoom ya. Ya 200-an ya. Oh, yang di sana 200. Gitu. Yang lain izin tadi belum bisa nyimak, nanti mungkin nyimak rekamannya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, oh tadi sorry, tadi aku lupa nanya teman-teman diminta login ya. Tadi kita lupa nyinggung itu. Login, nanti coba daftar nggak apa-apa ya biar nanti hasil pekerjaannya tersimpan sehingga nanti di pertemuan berikutnya teman-teman bisa lanjutin atau kalau teman-teman mau belajar mandiri setelah ini wah aku masih penasaran Mas tak lanjutin boleh nggak boleh gitu ya boleh aja dilanjutin nanti pas pertemuan minggu depan berarti kita tinggal review dan kalau ada kendala atau pertanyaan nanti kita bisa langsung tanya-tanya. Oke. Ada satu pertanyaan Mas di Twitch. Ada ketentuan spasinya tidak seperti di baris 3 dan 10? Oh, baris 3 dan 10. Oh, ini kaitannya sama tadi ya, nested juga ya? Kayaknya ya. Jarak spasi, Oh, Mas. Spasi. spasi. Kalau di Spasi, Word itu spasi. kan kayak ini ya, next page, Body, spasi. page break gitu ya. Bukan, Nah, kan. Ini body, spasi, belum background ini kayaknya tuh. di spasi background. Atau yang ke bawah. Namanya spasi, ada ketentuannya enggak? Kalau spasi sih, spasi sebenarnya bebas sih kalau spasi ya. Ah, Spasi ya. untuk apa dulu? Untuk misalkan nih rental mobil gitu ya. Kalau misalkan ini tak tak hapus spasinya dia tuh ngepet tuh. Ya.
kayak nulis biasa aja sebenarnya. Nah, kalau misalkan, nah gini, kalau misalkan spasinya kamu terus-terusan, dia tetap, dia udah apa ya, udah default, dia udah bawanya default ya, gitu. Jadi istilahnya, nih gue mau kasih pesan dulu ke kalian, termasuk yang warga Twitch sana. Sebenarnya gini, jujur kalau gue pribadi dari gue dulu mahasiswa sampai sekarang, itu ada kesimpulannya sebenarnya. Kalian harus belajar dulu basicnya, kuatin dulu istilah-istilah itu semua. Itu sebenarnya jam terbang. Nanti kalau misalkan kalian udah lihai di luar kepala, kalian bisa pakai yang namanya WordPress. Itu kalau waktunya banyak. Tapi kalau misalkan nggak ada waktunya banyak, ini kalau misalnya kayak gue ya bikin website atau apa gitu, ada yang namanya AI, bikin website AI gitu. Tapi dengan catatan kalian harus kuat dulu nih konsepnya. Kalau misalkan kalian nggak kuat, ya nggak usah macam-macam deh kesana-sana gitu. Itu sebenarnya untuk mempermudah aja sih. Nah, tapi gue percaya kalian pasti bisa lah untuk jadi expert website lah yang gue ajarin ini gitu. Oke. Ada contoh website yang dibuat Bang Rehan? Wah, websitenya nanti Japri aja ya, Japri yang share websitenya. Banyak, karena saya sama Mas Rehan ini sama-sama website developer ya, dan sama-sama ngajar juga, jadi websitenya banyak pasti ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kita, sebagaimana saya infokan, kita selesai di setengah 10 ya maksimal ya. Eh, Ya, jadi apa sih outputnya yang, dan saya on cam juga nih, masih off cam ya. Jadi apa sih yang sebenarnya kita harapkan dari kelas ini? Jadi teman-teman memang belajar ngoding fun bisa. Habis itu nanti kita memang ada pet-petnya, teman-teman mau jadi apa ya? Mau yang jadi full stack developer atau yang front end aja, ada yang back end. Nah, itu nanti teman-teman yang menentukan sendiri. Ibarat tadi ya, dokter ya ada dokter spesialisnya gitu. Ya, jadi kalau di tim saya itu memang ada yang full stack itu yang dia memang mengerjakan semuanya, paham. Ada yang memang udah spesialisnya dia back end aja. Apa itu back end Mas? Ya nanti kita singgung dikit ya tadi, back end itu yang mengerjakan apa ya, bukan belakang rumah atau dapur rumah semacam itu. Nah, itu gambaran-gambarannya. Jadi memang tapi dimulainya dari sini. Semua belajar dari HTML, CSS dan JavaScript ya. Nah, setelah itu teman-teman mau melebarkan sayap ke keahlian tertentu nggak ada masalah ya. Maka saya kemarin nyari-nyari memang kalau saya buat pembelajaran enaknya dari mana dulu. Nah, kemudian saya nemu ini namanya kode jika gitu ya. Jadi kode jika ini memang enak buat belajar untuk pemula dan ini memang direkomendasikan untuk pemula. Ini untuk ngajar kelas sekolah sebenarnya bahkan ya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Kak Siva Yusrina. Silakan Mas nah, Rehan. untuk Siva Yusrina, izin bertanya, untuk penulisan sebelum dan sesudah itu open 10 dan menit, 10 close-nya, menit. apakah spasi atau enter mempengaruhi hasil website? Sebenarnya enggak sih. Kayak misalkan tadi, eh gua mau nulis H1 gitu ya, H1 openingnya, tapi nanti tag penutupnya tuh tak jadi, tak buat ke baris 20 misalkan. Sebenarnya nggak ngaruh, tetap hasilnya sama nanti gitu. Kalau misalkan mau praktek ya nggak apa-apa sih. Misalkan ini H1 ya. Nah, ini H1 ya kan? Kalau misalkan spasi enter tuh mempengaruhi nggak? Lihat aja nih hasilnya nih. Ngaruh nggak? Kalau misalkan H1 gua diginiin. Nah, betul kan nih? Nah, ngaruh nggak? Enggak, karena apa? Karena masih di dalam heading satu. Itu enaknya website tuh seperti itu sebenarnya. Tuh. Ada lagi nggak nih yang mau tanya? Atau aku gantian tanya deh. Coba deh, aku pengen ngetes deh. Boleh nggak nih, Mas? Oke, bentar-bentar. Ini saya cek di sign in, bedanya build sama teach apa? Pilih yang build aja ya, yang teach itu buat kalau mau ngajar gitu. Jadi yang build ya kalau yang mau sign in di kode jika. Oke, sip. Oke, nanti Oke. minggu depan yang share screen peserta ya, bukan pengajar. Oh Nanti iya. mau mau jeda. Jadi teman-teman, ayo siapa yang mau share screen-nya gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Pemula. Oke, kalau Oke. menurut kami nanti ya ikuti dulu Mas, kita desain 5 pertemuan teman-teman nanti bisa paham sampai bisa punya website dari basic ya. Ikuti dulu flow-nya. Nanti kita belajar bareng. Nah, nanti kalau mau mendalami nanti kita setelah ini ya. Jadi teman-teman
ini kalau apa ya ibarat tadi ya makanan ya diicip dulu lah, diicip dulu kalau cocok ya nanti baru ini ya. Oke, Mas Rehan mungkin cukup ya share screen-nya boleh? Ini kita udah Oke, 9:22. Kalau ada yang mau ini bertanya langsung silahkan boleh ya. Kita sesinya memang untuk tanya jawab. Ya. nah, Jadi kalau tadi dari jadi kalau misalkan pertanyaan yang masuk bervariasi, ada yang sudah punya background seputar IT, coding, ada yang benar-benar nol, ya saya anggap semuanya dari nol ya. Yang sudah punya pengalaman ya saya anggap ini semacam pengayaan atau review ya. Nah, oke ini ada Instagramnya Mas Rehan dan nomor WA kalau mau konsultasi boleh ya. Nggak apa-apa di save ya. Nanti tanya-tanya boleh gitu. Kalau pengajar, kalau materi boleh nanya ke gurunya nggak apa-apa. Kalau ke saya teknis kegiatan dulu ya, jangan nanya soal materi ya. Kemungkinan nggak saya jawab karena saya fokus manage peserta ini aja masih banyak beberapa yang japri harus saya balesi. Jadi kalau teknis kegiatan ini oke lah saya balas. Tapi kalau nanya-nanya teknikal soal coding, nah, nanti kemungkinan saya skip dulu. Nanti jatahnya pengajar gitu ya. tapi saya boleh jawab nggak Mas yang satu pertanyaan ini yang dari nonim ini loh Oh boleh boleh boleh. sama siapa aja Duki ya. Oke, kalau untuk nonim ini dua dia, gua mau jawab dua doang. Setelah itu nanti udah lanjut besok dah. Oke, Bang, saya benar-benar pemula, nyoba sekali ini sebenarnya paham. Cuman kalau mau mendalami ini gimana? Nah, jadi gini, berdasarkan pengalaman gua dulu, jujur gua itu eh, dulu tuh gua tuh bukan SMK loh. Gua tuh dulu SMA sebenarnya, SMA bidang IPA. Gua benar-benar baru pertama kali megang gitu, ya ini kuliah mahasiswa semester satu dan ininya berita gembiranya adalah semester 2 gue memberanikan diri untuk apa pesan order website pertama kali karena gue di saat itu bisa front end doang sih, back-endnya masih belum bisa di saat itu. Nah, kalau untuk paham cuman kalau mau dalam ini gimana, cara gua dulu itu adalah, ini cara gua dulu ya, gua sengaja download template website ya, gua taruh nih di Visual Studio Code, gua oprek dari atas line 1 sampai line berapa ya kalau di template dia ya? Bisa sampai 560 Ya bisa sampai ratusan mas, ratusan nah ya, ratusan nah lain. biasanya gua itu dari line satu sampai ke bawah itu gua dalam hati gini, ini P untuk paragraf, ini H1 untuk heading satu, ini I, ini ul, ini li, ini all, ini li untuk apa, untuk baris balet ini, oh ini ada class-nya ini. Jadi bener-bener tak bedah sendiri dari atas sampai bawah. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk ya supaya bisa di luar kepala sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian baca di buku atau baca di Gramedia, tag P fungsinya paragraf gini gini gini, tag H1 gini gini, nggak bakal nyantol. Terus, ini berdasarkan pengalaman gue dulu, tapi misalkan ada yang bisa cara itu yang nggak apa-apa pakai cara itu. Sebenarnya Oke, kalau cara efektif gue dulu ya itu sih, gue oprek template website, ini apa ini apa ini apa ini apa. Besok tak lanjut lagi ini apa. Kalau udah paham, gue coba buat sendiri gitu. oke. Ada Oke. satu pertanyaan lagi Mas Lagi, Rehan dari Mas Dwi. website yang dibuat untuk versi desktop itu kan apakah kodenya berbeda? Sebenarnya sama sih. Kalau misalkan kalian buka situs di Google ya, apa yang namanya online, pokoknya coding online atau apa gitu simulasi, coba kalian pakai tag HTML, pasti jalan. Ya, nanti bedanya ada namanya mobile responsive, yaitu di codingan Nah, ngatur seperti itu. lanjutan ya interface-nya di Itu masuknya CSS sih. ya ya nanti untuk dia lebih di mobile jadi kalau mobile tampilannya jadi begini. Nah, ada namanya nanti settingnya. Tapi kalau codingan jadi ibarat rumah itu kita bangun rumah HTML itu kita bikin pondasi cakar ayamnya gitu ya. Cakar ayamnya batanya. Nah, CSS itu yang buat eh, semen, aci, cat, nambah-nambah lampunya itu pakai CSS gitu ya. Itu analogi yang lain kalau bangun rumah ya. Jadi kalau HTML doang ya rumah rumah tembok berdiri, pintunya blong-blongan, nggak di apa nggak diaci dan sebagainya gitu. Oke, Mas Rehan ada pertanyaan satu lagi nih dari Mas Rafa.
Mas mau nanya kalau kita buat coding itu harus punya website atau domain dulu atau gimana Mas? Oke, ini sebenarnya sharing sih, ini bukan materi ya, Ya, tapi ini sharing. Gini, ini siapa? Oke, sebenarnya kalau untuk buat website itu sendiri, kalian harus paham dulu apa itu hosting, apa itu domain. Tapi ini sekedar sharing aja ya. Kalau misalkan domain itu alamat website atau alamat rumah kalian. Dan itu ciri-cirinya apa? Kalian bisa lihat di situs-situs website dunia, ada yang namanya .com, .co.id, .id, .net, .org, dan lain-lain. Nah, di setiap domain kalian harus paham apa itu .co.id, apa itu .id, apa itu .com. Kalau misalkan .com itu kan komersial, .co.id itu company yang ada di Indonesia, .net itu networking, .org itu organization. Pokoknya kalian harus benar-benar paham betul. Itu kalau domain. Tapi kalau misalkan hosting, hosting itu fungsinya untuk menyimpan file, semua file-file apa namanya source code kalian, termasuk media kalian, dijadikan satu folder. Kan biasanya kalau di PHP kan ada yang namanya htdocs, misalnya kalian perhatiin lah. Nah, itu dimasukin tuh semuanya ke hosting. Habis itu udah bisa diakses biasanya. Dan jangan lupa file manajernya terus MySQL database kalian atur. Kuncinya adalah hosting sama domain tuh harus berjodohan, nggak boleh pisah. Dia harus dia harus ini berpasangan seumur hidup kekal abadi gitu. Nggak boleh salah satu hosting doang, domainnya nggak usah, itu jangan. Nggak akan ngaruh. Kalau misalkan kalian punya hosting, domainnya nggak ada ya kalian nggak bisa akses. Kalau domainnya ada, hostingnya nggak ada, ya sama aja bohong. ya. Aksesnya pakai API publik nanti alamatnya. Nah, tapi itu nanti lah penjelasannya nanti gitu. Nanti. Ya, Oke, ya. oke, itu ya. Terus tadi aku ngomongin website hosting nanti. Oh ya, Apa nah nih? ini lagi pertanyaan bagiannya Mas Rihan maunya jawab-jawab lah. Jadi Web developer itu maksudnya front end lah. Yang bagian contohnya data analis. Gini. Ciri-cirinya nih gini, kalau misalkan front end yang kalian lihat di Zoom ini front end ini. Ada ada tampilan chat, ada tampilan kita-kita, ada tampilan ikon-ikon partisipan, chat, react, share, terus apa video, audio, Zoom workplace. Nah, itu tuh semuanya front end. Tapi kalau misalkan back end, itu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang bisa ngelihat cuma developernya itu sendiri. Itu ciri-cirinya gitu. Kalau misalkan kalian inspect suatu situs website atau Ctrl U, nah yang kalian lihat itu front end-nya sebenarnya. ya, backend-nya di belakang layar lah. Iya, kalau back end-nya dikelihatan hancur website. Yo dihajar nggak bisa dihack. Webku kemarin baru aja tuh kena hack gara-gara lupa update template-nya. Tak tinggal bayar tagihan sekitar 2 mingguan gue tagihan, tiba-tiba kurang ajarin ada yang nakal ini. Untuk punya backup, jadi recover cepat. Jadi teman-teman juga harus paham semua ya. Jadi eh, kalau teman-teman sering dengar web pemerintah dihack nah itu maksudnya lewat jalur belakangnya. Itu jalur belakangnya, kemudian ganti tampilan tampilan depan dan sebagainya. Oke, oke. Ada lagi yang masih bertanya? Silakan satu penanya lagi boleh. Ini udah jam setengah 10. Oke, sorry. Jadi ada pertanyaan. Jadi front end itu hasil dari back end, Mas. Aduh, gimana ini jawabnya, Mas Rian? Front end dan back end itu apa ya analogi paling pas ya? Sebenarnya kalau untuk front end back end itu sendiri, itu analoginya itu apa ya? Kalau misalkan gini, analoginya itu adalah otak manusia. Tubuh manusia, sorry, tubuh manusia. Kalau untuk front end, kalian kan bisa nih ngeliat wajah gua, apa badan gua dan sebagainya, itu front end ya. Tapi kalau misalkan untuk back end, nah kalian nggak bisa ngeliat isi otak gua tuh apa. Sebenarnya itu sih, kalau simpelnya ya, analogi simpelnya itu seperti itu kalau gua. Ya. Atau ini aku jadi ingat kemarin ada satu meme-nya itu Mas yang teman-teman tahu bordiran kan ya? Bordiran nama yang dibordir itu ya bordiran buat name tag itu, bordiran yang jahitan. Nah, itu yang kelihatan namanya siapa misal Rehan Catra Rizky kan kelihatan oh bagus ya di depan. Nah, kalau dibalik teman-teman kan ada kelihatan tuh jahitannya agak belepotan dan sebagainya untuk Nah, membentuk. boleh. Nah, itu contoh Nah, analoginya.
Jadi front end itu yang kelihatan bisa dibaca orang, back end yang ketutup setelah dijahit dengan baju gitu kan nggak kelihatan. Belakangnya padahal untuk membentuk tulisan Rehan itu kan banyak itu benangnya berkaitan gitu kan. Itu analoginya kayak gitu ya. Untuk Front itu menghubung. depan, back itu belakang intinya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan di Twitch. Oh, tadi ini soal ini. Berarti nggak apa-apa ya Kak ngejar dengan tayangan ulang. Nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman santai aja. Nggak harus nggak hadir malam ini gugur. Nggak. Teman-teman yang penting komit aja untuk belajar. Nanti kita ajarin teman-teman sampai bisa bikin website yang kemudian bisa ini ya bisa tampil gitu. Nah, sebenarnya yang tadi disampaikan Mas Rehan soal template gratis itu mau tak ajarkan di pertemuan terakhir. Jadi, ini teman-teman ada template nih gratis. Ya, teman-teman oprek. Habis itu nanti kita teman-teman bisa explore lebih jauh. Banyak. Nanti sebenarnya di pertemuan terakhir mau saya share. Oke nih, teman-teman kita udah belajar. Silahkan sekarang ada template ini teman-teman otak-atik. Ya, nanti ada sesi yang dibilang Mas Rehan di mana Mas nyari template gratisnya nanti saya share di pas sesi pertemuan terakhir ya, pas pertemuan terakhir. Tapi sebenarnya ini loh Mas, untuk template website yang pernah dulu aku belajar itu sekarang udah jadi berbayar sekarang. Oh enggak ada. Aku udah banyak lah mas kalau gue. Oh ya udah. Banyak yang bisa dipakai kok. Yang gratisan masih banyak. Oke Jadi ya. pertama kali nerima project itu semester 2 dulu itu. Ya siap. Oke, oke teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ditanya apa outputnya, teman-teman bisa bikin website ya kelas ini. Dan tadi soal sertifikat teman-teman ketika oh ya sign in itu teman-teman buat ini sertifikatnya ya. Sertifikatnya itu teman-teman nanti harus sign in. Nanti dari kode jika ada sertifikat yang bisa teman-teman akses ya. Jadi silakan sign in dan selesaikan tugasnya. Wah, Bang, oke, ini ada pertanyaan dari Jornamia nih, nggak tahu nama aslinya siapa. Sekarang kelas 12, masih SMA berarti ini. Kalau tahun depan ambil IT, kira-kira 5 tahun ke depan prospeknya masih oke nggak? Oh masih oke, makanya saya bikin kelas ini. Sebenarnya kalau sebenarnya kalau IT, untuk IT itu sendiri itu nggak akan pernah mati. Soalnya kenapa? 45 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, sampai kalian tua, sampai kita tua, yang namanya teknologi ini pasti maju. Yang namanya inovasi ini pasti maju. Kita nggak mungkin udah nggak ada yang namanya tuh cara tradisional tuh udah nggak ada sebenarnya. Di luar negeri itu banyak banget. Itu udah serba robotik, AI dan lain-lain. Bahkan tahu sendiri kan kalau misalkan ada berita karyawan di PHK dan lain-lain ya itu karena ada ya ini sih. Jadi karyawan tuh apa ya ini bahas manajemen bisnis tuh wah lebih jauh lagi. Tapi ngerti aku poinnya di mana sebenarnya. Ada di pemanfaatan AI sebenarnya. Oke, ya itu ya dari Mas Rian namanya. Oke, teman-teman, jadi konsepnya nanti kita memang kelas dan sharing. Jadi rencana saya pekan depan ini saya akan hadirkan teman saya selain pembicara adalah teman saya yang saat ini memang biasa kerja remote dari luar negeri ya, gajinya dolar. Biar teman-teman tahu petanya seperti apa ini karena pertanyaannya tadi ya. Jadi memang prospeknya masih luas. Nanti rencana saya undang share bergantian ya teman-teman saya yang biasa proyekan dari luar ataupun yang lain-lain atau kerja remote from everywhere sekarang nanti saya coba hadirkan. Jadi sebelum kita mulai sesi materi, nanti materi baru dari pengajar. Jadi biar teman-teman juga tahu dan dapat gambaran ya. Ini kalau ternyata di sini yang hadir ada yang sudah mahasiswa IT atau sudah praktisi IT, nah nanti juga ini bisa tanya-tanya lebih jauh ya. Jadi semakin termotivasi lah di bidang IT gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Karena udah jam setengah 10 lewat. Sekali lagi nanti kita sampai 4 sampai 5 pertemuan ya kita lihat nanti progres dan perkembangan teman-teman dan pengajar juga. Harapannya memang nanti semua bisa konsisten ikut ya dan kita selesaikan semua materi sehingga teman-teman juga dapat ilmunya. Oke, ini Mas Rehan nanti tanya-tanya boleh di sosmed atau di WA boleh ya. Oke, yang feedback boleh ya nanti rencana tiap Sabtu Minggu grupnya mau saya buka ya. Sabtu Minggu grupnya saya buka untuk teman-teman tanya-tanya atau diskusi soal proses pembelajaran ini nggak ada masalah ya. Di weekend kemungkinan buka nanti kemudian kita close lagi untuk biar nggak terlalu ini ya. Oke, ini makasih Bang, so far masih seru dan menyenangkan. Oke, terima kasih ya yang ngasih feedback ya. Oke, oke Mas Rehan, terima kasih juga sudah berkenan malam hari ini untuk sharing dan mengajar. Kita, sorry,
ini rekaman nanti saya upload di YouTube ya. Kemarin kenapa saya pakai Twitch? Karena YouTube-nya belum ada follower, jadi belum bisa streaming, ceritanya gitu. Ya. Jadi nanti harapannya bisa di follow sehingga kita bisa streamingnya nanti selain di Twitch bisa di YouTube ya. Oke, oke ini saya cukupkan kelas malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sekian dari saya. Selamat malam semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.